Saya berjuang keras, dia menang jadi gubernur, dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini, tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejaknya sih. Lo kok bisa? Pendukung Anies lagi heboh. Katanya Anies diangkat Arab Saudi. Tapi mari kita cek faktanya. Ternak onta langsung banyak yang framing seolah Anies ini punya jabatan penting di kerajaan. Padahal itu cuma jabatan simbolis. Borok Anies Baswedan terbongkar. Nah, belakangan ini katanya Anies Baswedan dikatakan sebagai orang Indonesia yang dijadikan Dewan Penasihat Infrastruktur Pembangunan yang ada di Jeddah, Arab Saudi. Nah, ini benar atau tidak sih? Kebenarannya ini bagaimana? Kalau kita tarik ke belakang lagi, ada beberapa hal yang kemudian dipersoalkan oleh netizen bahwa ada ketidaksesuaian antara ucapan Anies dengan tindakannya, yang itu berkaitan dengan Bapak Prabowo Subianto. Nah, ini sikap politik ya teman-teman ya. Coba kita langsung saja cek ke lapangan bagaimana sih kemudian yang terjadi ya. Jangan berlama-lama saya bicara atau saya berikan prolog, teman-teman bisa langsung saksikan di sini ya. Silakan. Pendukung Anies lagi heboh. Katanya Anies diangkat Arab Saudi. Tapi mari kita cek faktanya. Ternak onta langsung banyak yang framing seolah Anies ini punya jabatan penting di kerajaan. Padahal itu cuma jabatan simbolis. Yang tugasnya cuma kasih masukan dan saran. Mau dipakai atau tidak, ya terserah pemerintahan Arab Saudi sana. Jadi bukan Anies yang menentukan. Lalu ternak onta bandingin Anies sama Mas Gibran. Ya jelas gak sebanding. Anies cuma dapat jabatan simbolis. Sedangkan Mas Gibran punya jabatan resmi, yaitu Wakil Presiden Republik Indonesia yang langsung dipilih rakyat. Beliau punya kewenangan nyata di pemerintahan. Jadi bedakan jabatan simbolis yang cuma pemberi saran dengan pemimpin negara yang benar-benar punya tanggung jawab di pemerintahan. Ya jelas jauh beda, bos. Gimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Breaking news, Al-Abah Al-Magdi diangkat jadi penasehat kerajaan Arab Saudi. Warganet, haters kejang-kejang. Masih aja bikin judul berita yang mancing-mancing gitu. Kejang-kejang. Ngapain kami kejang-kejang? Saya emang nggak kejang-kejang, justru saya bahagia. Saya senang melihat berita yang begini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Abah. Abah akhirnya jadi penasehat. Artinya Abah dibutuhkan di dunia internasional. Ya benar kata Dokter Tipa. Terwujud juga akhirnya. Dan menurut saya ini bisa mengharumkan nama negara kita di dunia internasional. Dan Abah bisa seperti ini kan berkat doa kalian juga. Setiap hari kalian komen semoga Abah diangkat derajatnya, dibutuhkan di dunia internasional. Nah sekarang Allah kabulkan doa kalian, harapan kalian itu. Tapi yang perlu diingat setelah ini ya kalian jangan lagi bikin rusuh di sosmed. Apalagi ada tadi yang komen begini, dibuang di negara sendiri, dibutuhkan di negara orang. Yang dibuang siapa? Nggak ada yang dibuang. Kalau dibuang mah Abah kalian nggak tinggal di sini. Abah itu cuman gagal jadi presiden. Itu aja, sesimpel itu. Gak usah dipelintirin kemana-mana. Gak ada yang dibuang kok. Doain aja Abah kalian biar di sana itu karirnya cemerlang. Sekarang mungkin jadi penasehat, nanti bisa jadi Abah jadi sekretaris, jadi ketua di sana dan sebagainya ya. Wallahu a'lam kan. Tapi yang perlu diingat juga, jangan lagi komen begini. Please gak usah. Ya karena kalau kalian bilang Abah itu dibutuhkan di dunia internasional, ya udah doain biar karirnya cemerlang di sana. Kalau masih ngarepin jadi presiden di sini, ya downgrade dong. Kenapa saya bilang downgrade? Ya kan udah bagus itu di dunia internasional, Abah berkarir di sana, dikenal di sana. Masa ia balik lagi ke sini jadi presiden di sini? Biarlah Abah melalang buana ke negara-negara yang membutuhkan beliau. Kalau kalian masih ngarepin Abah kalian jadi presiden di sini, ya artinya kalian tuh nggak mau Abah kalian lebih maju. Emangnya harus banget jadi presiden di sini? Ya kan nggak juga, karena titik kesuksesan seseorang itu tidak diukur dari dia jadi presiden atau enggak, tapi diukur dari kebermanfaatan dia bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang berguna bagi manusia yang lain. Dan terakhir, tolong kepada kalian juga dijaga sikapnya, kelakuannya di sosmed, gak usah nyerang-nyerang lagi. Fokus aja doain Abah kalian biar menjadi orang yang lebih baik,
Nanti takutnya Abah nggak lama di sana, sebulan udah dipecat, udah diganti sama yang baru karena kelakuan kalian. Kita berjuang keras, dia menang jadi gubernur dan ujungnya dia maju melawan saya. Pertanyaannya kemudian bagaimana perasaan Bapak? Ya, bagaimana ya perasaan saya? Saya kira saya juga manusia kan. Ya, manusia kan punya perasaan. Ya, tebak aja sendiri bagaimana perasaan saya. Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini, tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejaknya sih. Lo kok bisa? Di sini kita bahas berdasarkan data ya. Kalau menurutku, dari janji-janji utama Pak Anies pas kampanye jadi gubernur DKI, hasilnya ternyata justru mengecewakan sih. Misal program rumah DP 0 rupiah. Dari target awal 200.000 unit hunian, sampai akhir beliau menjabat yang dibangun cuma 2.000-an unit, alias cuma 1% dari target awal. Dan yang awalnya dikhususkan untuk yang berpenghasilan 7 juta ke bawah, ujungnya yang bergaji 14 juta pun juga boleh beli. Udah gitu, pengadaan lahannya juga kena kasus korupsi ya. Lalu program OKOC, yang katanya masyarakat bakal dimodalin dan disediain tempat buat berbisnis di setiap kecamatan, hasilnya juga nol besar ya. Loh, tapi OKOC kan programnya Pak Sandi, Bang. Nggak ada tuh namanya program wakil. Yang ada ya program gubernur. Dan di saat beliau selalu menekankan soal keberpihakan, faktanya beliau malah menghabiskan triliunan buat balapan Formula E, yang menurutku cuma bisa dinikmati segelintir masyarakat menengah ke atas. Dan yang paling bikin aku khawatir, Pak Anies juga punya rekam jejak untuk menghentikan program Pak Jokowi ya. Misal Balai Kota Jakarta yang di zaman Pak Jokowi terbuka untuk pengaduan masyarakat, sama beliau malah ditutup. Juga program normalisasi sungai Pak Jokowi diubah jadi naturalisasi, dan pengerjaannya pun mandek ya. Mungkin karena hal-hal seperti ini juga yang bikin beliau dulu diberhentikan sebagai menteri oleh Pak Jokowi. Kita akan melakukan yang disebut dengan urban renewal, peremajaan kota, penataan ulang, bukan dikosongkan. Berarti Ibu sempat milih Pak Anies dong? Sempat dukung Pak Gubernur Pak Anies, cuman Pak Anies gak tanggung jawab ini. Katanya sebelum jadi gubernur Pak Anies janji tidak ada penggusuran. Udah kita itu dukung, ini imbalannya begini. Dan saya tidak ingin menjadi bagian dari daftar orang yang mengkhianati promotornya. Siapa presidennya? Apa partainya? Sudah berkali-kali garis bawahi. Kami mengatakan berkali-kali sejak dulu konsentrasi pada manusia, Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Justru yang harus ditonjolkan adalah pembangunan kualitas manusia. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Pompa-pompa statusnya siaga dan semuanya juga posisi siap. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Air hujan yang turun di kawasan ini tidak dialirkan keluar, tapi dimasukkan ke dalam tanah. Saya mohon kepada pemerintahan yang sekarang untuk mengevaluasi kembali sumur resapan yang selalu membahayakan pengendara. Ini bukan yang kejadian yang pertama kali, udah sering sekali. Swalayan OKOC Mart yang pernah digembor-gemborkan kini kondisinya tidak sesuai harapan. Mengapa kita menolak reklamasi? Karena reklamasi itu justru memberikan dampak yang amat buruk kepada para nelayan kita. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belakangan diketahui mengeluarkan izin mendirikan bangunan IMB pada ketiga pulau reklamasi. Ya, kok ketipu, Jo. Ini mah pulau reklamasi yang dulu ditentang Bang Anies. Ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana, Pak? Dulu janjinya apa ya?
Silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang dan ini beredar di masyarakat. Satu lagi klarifikasi mengenai apa yang Anda lakukan melalui rekam jejak Anda ketika kampanye, karena ini juga selalu menjadi dosa Anda ya, yaitu ketika Anda membiarkan pendukung Anda ya menggunakan isu agama ini. Anda tidak pernah melarang, bahkan di masjid-masjid ada tulisannya tidak mau mensolatkan orang-orang yang memilih pemimpin yang non-muslim. Anda diam aja tuh. Jadi Anda membiarkan sebenarnya keadaan ini dan Anda mengambil manfaat dari situasi yang menguntungkan Anda ini. Dengar di mana gitu ada berita ini, katanya Pak Anies kalau Caimin menang mau menggratiskan BBM, bener? Bener tuh Pak? Iya, itu biasa kampanye kan begitu. Anies Baswedan jadi penasihat di Arab sana. Luar biasa lah levelnya, luar biasa. Tapi supaya kalian tahu ya kawan-kawan, supaya kalian tahu ini apa syarat itu menjadi penasihat, itu ada syaratnya di sana. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Anies tidak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Nggak boleh mengaku-ngaku keturunan Nabi Muhammad. Gawat, gawat. Anies Baswedan tanpa jabatan di Indonesia tapi dipercaya oleh Arab Saudi untuk menjadi apa? Untuk menjadi anggota Dewan Penasehat Kota Riyadh. Ya. Tapi yang bikin heboh itu adalah pendukungnya. Anies Baswedan diangkat menjadi Dewan Penasehat, anggota Dewan Penasehat Kota Riyadh, tapi pendukungnya tuh seakan-akan Anies Baswedan itu jadi raja di Arab Saudi. Berisik banget, seakan-akan tuh Anies Baswedan udah jadi raja atau udah diangkat menjadi penasihat raja. Biasa aja lah, nggak usah terlalu berisik. Ya syukur-syukur abah kalian itu punya kerjaan sekarang, daripada di Indonesia nggak punya kerjaan kan. Mungkin kalau menurut saya pribadi lebih baik itu Pak Anies pindah warga negara saja ke sana, ya kan, ke Arab Saudi. Atau mungkin ajak sekalian itu pendukung-pendukungnya yang bikin rusuh di Indonesia. Karena sebenarnya Indonesia tidak butuh orang rusuh-rusuh kayak pendukungnya Anies Baswedan. Makanya saran saya ya, lebih baik Pak Anies di sana saja, nggak usah pulang. Di Riyadh saja dah di sana, atau mungkin kalau bosen di Arab Saudi nanti pindah ke Lebanon kek. Ya kan? Nggak butuh sebenarnya Indonesia orang seperti Pak Anies dan juga para pendukungnya. Karena memang terlalu riuh, terlalu berisik. Ya, bagaimana menurut kalian? Pak Anies pulang lagi ke Indonesia atau di sana saja dah, di Riyadh? Hah? Tulis komentar kalian di kolom komentar, oke? See you next time. Boleh di-spill Pak? Ya, sebetulnya dari sisi mereka mengumpulkan kira-kira 10 atau 12 gitu orang-orang di seluruh dunia. Mereka menginginkan kita bisa memberikan arahan strategis di dalam pembangunan Kota Riyadh. Mas Anies, gue nggak peduli lu mau jadi penasihat manapun, sekalipun menjadi penasihat surga atau penasihat malaikat Jibril. Yang pasti jangan jadi presiden Indonesia, karena pusing gue dengan pendukung lu. Paham? Sudah baca berita artikel ini? Arab Saudi resmi angkat Abah Anies Baswedan menjadi Dewan Penasehat Kota Riyadh. Ya Allah, Abah Anies Baswedan, selamat Pak ya. Semoga sukses. Yang namanya orang cerdas, orang berkualitas itu pasti diakui oleh dunia Pak. Yang namanya mutiara dimanapun berada tetaplah sangat berharga. Ternaknya Mulyono jangan kejang-kejang ya. Kalian ngatain Abah Anies Baswedan pengangguran. Justru lihat, beliau diangkat derajatnya langsung, diangkat oleh Arab Saudi jadi Dewan Penasehat Kota Riyadh. Mantan presiden kalian jadi apa sekarang? Pengangguran juga. Salam akal sehat. Beberapa hari lalu tuh aku lihat pemberitaan mengenai timeline yang Pak Anies Baswedan yang resmi diangkat menjadi Dewan Penasehat Kota Riyadh, teman-teman. Itu rasanya tuh amat bangga ya.
terutama tentang pencapaian-pencapaian beliau yang mungkin sudah kita tidak pungkiri lagi ketika beliau menjabat jadi gubernur, jadi menteri, jadi rektor gitu ya teman-teman. Dan tak kenapa aku juga salah satu penggemar dari Pak Anies Baswedan gitu ya. Dari mulai ya maksudnya beda aja dengan orang berpendidikan ketika interaksi, ketika emosional terlihat gitu dia. Aku sangat amat terlihat jelas ketika beliau jadi gubernur Jakarta, walau aku bukan orang Jakarta ya teman-teman. Jadi kayak ya namanya juga provinsi, namanya juga daerah, nggak mungkin gak ada demo. Jadi tapi cara penyelesaiannya tuh yang bagus banget gitu ya, bagus. Kemudian juga ketika beliau juga waktu menyalonkan diri menjadi presiden, ya qadarullah juga tidak sampai ke presiden, tapi beliau masih aktif di media sosial dan kemudian membuat inovasi-inovasi baru, termasuk salah satunya Gen Z, biar kayak pendidikan dengan media sosial itu sangat amat akurat gitu teman-teman. Nah sekarang lagi beliau diangkat menjadi Dewan Penasehat Kota Riyadh. Bayangkan teman-teman, seharusnya kita bangga ya, seharusnya kita bangga nih gitu. Kemudian juga bukan hanya dampaknya di Jakarta aja, tapi dampaknya ke seluruh Indonesia untuk manfaat di mana Pak Anies Baswedan itu menjadi penasehat. Berarti apa? Berarti Indonesia itu baik-baik saja di kancah internasional gitu teman-teman. Jadi mungkin aja itu menjadi hal baru gitu kan terhadap Pak Anies Baswedan yang kemudian menjadi penasehat di Kota Riyadh. Ini salah satu prestasi yang mungkin tidak banyak orang lain dan orang tahu, bahkan orang lain itu capain gitu. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya, dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana, gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu. Baik, itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok, saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Di rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, maksudnya tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan. Kok nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan di gorong-gorong itu dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya
Oke, itu dia ya. Sikap politik Anies Baswedan dipertanyakan. Nah, kemarin termasuk ketika kabar dikatakan bahwa Anies Baswedan ini di-hiring atau di-hire untuk menjadi Dewan Penasihat Infrastruktur Pembangunan di Jeddah. Atau itu hanya sebagai penasihat saja? Atau bagaimana teman-teman ya? Kita tidak tahu tentang kebenaran itu sebelum kita konfirmasi data atau informasinya. Kalau hanya sekadar kabar yang belum tervalidasi, ya kita belum bisa katakan itu merupakan satu informasi yang layak diterima gitu. Tapi memang kabar itu ada ya, berseliweran di media sosial dan teman-teman bisa simak sendiri tentang Bapak Anies Baswedan, tentang bagaimana kebenarannya, tentang benarkah, tentang sosok yang selama ini kontroversial antara ucapan dengan tindakannya gitu loh ya. Rekam jejak waktu itu menjadi pendukung Pak Jokowi bagaimana, ketika mendukung Bapak Prabowo bagaimana, ketika berhadapan dengan Pak Prabowo, Anies ini didukung ya, bukan mendukung, didukung Bapak Prabowo ya, kemudian termasuk SBY juga, banyaklah ya yang kemudian bertentangan di kemudian hari. Nah, sikap politik Anies Baswedan ini silahkan teman-teman simak dan interpretasi, pahami, tafsirkan secara sendiri-sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.